Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan kualitas atau bekalan kita untuk akhirat, yaitu dengan cara diantaranya mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan, mendapatkan ketenangan, dan nama-nama kita disebut di langit ya oleh para malaikat, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun, barang siapa yang berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid, maka sesuai janji Allah di hadis ini taala illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan, wa haffathumul malaikah, dan malaikat menaungi mereka, wa dzakarallah fi man indah, dan nama-nama orang-orang yang berkumpul tersebut disebut-sebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam hadis yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Nama-nama kita disebutkan, kita mendapatkan ketentraman, ketenangan, dan tentu saja kita mendapatkan perlindungan ataupun naungan dari para malaikat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sesi kita kali ini insyaallah kita memasuki surat yang ke-100 ya. Surat Al-Adiyat. Kita masuk surat Al-Adiyat, yang surat Al-Adiyat ini terdiri dari 11 ayat ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah surat ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah, apakah diturunkan di Mekah atau di Madinah. Kemudian mayoritas ulama mengatakan surat ini diturunkan di Mekah atau masuk dalam kategori Makkiyah. Kemudian surat ini berbicara secara umum berkaitan dengan bagaimana kondisi manusia terhadap kehidupan dunia. Kemudian diantaranya adalah digambarkan bahwa ada sebagian manusia yang pada akhirnya mereka itu kikir dan bakhil karena kecintaan mereka terhadap dunia. Kemudian di sini disebutkan terkait fenomena atau kondisi manusia yang seperti tadi. Kemudian yang selanjutnya juga dijelaskan di dalam surat ini kaitannya bagaimana persiapan kita menuju akhirat. Ya, sebenarnya lanjutan dari surat yang kemarin ya, yang di pekan kemarin, yaitu surat Al-Qari'ah. Kita sama-sama sudah membahas bagaimana di sini juga kaitannya dengan bagaimana persiapan kita menuju kampung akhirat, menuju kampung yang sesungguhnya, tempat kembali kita semua, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke konten dari surat Al-Adiyat, tidak ada salahnya kita baca bareng-bareng ya. Kita baca terlebih dahulu surat Al-Adiyat secara lengkap, yaitu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Secara terjemahnya kita akan sama-sama baca dulu terjemahnya, baru kemudian kita akan coba sama-sama mentadaburi ayat demi ayat dari surat Al-Adiyat ini. Wal 'adiyati dhabha artinya demi Al-Adiyat ini, demi kuda perang yang berlari kencang. Fal muriyati qadha dan yang kuda yang memercikan api dari pukulan kakinya atau kuku kakinya. Kemudian maka dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Adiyat ini dimulai dengan sebuah redaksi ayat wal 'adiyat dhabha. Al-Adiyat ini menjadi nama surat ini, dan di dalam referensi tafsir bahwa surat Al-Adiyat ini tidak ada nama surat yang lain. Ya, kalau surat yang lain ada, misalkan di pembahasan sebelumnya, misalkan Al-Ikhlas atau An-Nas, Al-Falaq selain dari An-Nas. Kemudian ada nama yang lain, misalkan Muawwidzatain dan nama-nama yang lain. Tapi surat Al-Adiyat tidak ada. Jadi namanya Al-Adiyat diambil dari ayat yang pertama. Nah, Al-Adiyat ini secara harfiah artinya berlari kencang. Jadi kuda, seekor kuda yang berlari kencang, Al-Adiyat. Kemudian kata-kata dhabha wal 'adiyati dhabha. Dhabha ini, jadi kalau kuda berlari kencang, nafasnya itu terengah-engah gitu. Dengusan nafasnya itu kedengaran karena saking larinya kuda tersebut dengan kencang, kemudian kecapean gitu ya, capek. Jadi nafasnya itu terdengar, ngos-ngosan ya, ngos-ngosan gitu ya. Dengusan nafasnya itu dhabha. Dhabha ini dengusan nafas, atau kalau di sini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, jadi tidak ada binatang yang mengeluarkan dengusan nafas saat berlari kecuali kuda atau anjing ya. Jadi kedengaran gitu ya. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya. Ini wal 'adiyat ini kan demi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah
kepada kuda yang berlari kencang. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan kuda. Apabila dilarikan di jalan Allah, maka ia lari dengan kencang dan keluar suara tadi, nafasnya gitu, dengusan nafasnya, dobha. Wal adiyati dobha, demi kuda yang berlari kencang, dobha, ini sampai kedengaran dengusan nafasnya. Nah, kemudian yang kedua, fal muriyati qadha. Jadi saking kencangnya kuda ini berlari sampai di kakinya itu memercikan api, ya. Percikan api gitu. Jadi kalau misalkan kuda kakinya kan ada apa? Kayak tapal kuda ya. Itu kalau berbenturan dengan jalan, misalkan aspal atau batu, itu sampai memercikan api gitu. Nah, ini dijelaskan fal muriyati qadha gitu. Al muriyat ini memercikan api ya. Al muriyat ini menunjukkan bahwa nyala atau percikan api. Dan ini akibat kuda ini saking larinya kencang gitu kan. Kalau qadha ini lebih kepada artinya ini memercik ya, mengeluarkan ya, qadha gitu ya. Kalau muriyatnya ini tadi api gitu ya. Jadi kuda yang memercikan api gitu. Ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa suara ya tadi tapal kudanya ini menginjak batu-batu sampai terdengar suaranya, sampai mercik ya, terpercik api gitu ya. Ini juga menunjukkan bahwa betapa cepatnya kuda ini berlari. Ketika dijelaskan yang tafsir tadi kaitannya dengan bagaimana menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga ini masih berbicara kuda, fal mughirati subha. Ya, jadi kuda ini bisa diandalkan ketika menyerang tiba-tiba di waktu pagi. Sobha itu subuh, di waktu pagi ya, jadi menyerang secara tiba-tiba di waktu pagi. Karena dulu kendaraan untuk peperangan di zaman dulu itu adalah unta dan kuda gitu ya. Kuda ini mempunyai kecepatan, kalau unta ini mempunyai kelebihan bisa membawa beban ataupun barang-barang perbekalan dalam sebuah peperangan. Ya, nah ini dijelaskan. Jadi subha ini juga menunjukkan bahwa ketika menyerang di waktu subuh, kondisi musuh ini masih tidak siap gitu ya, masih ngantuk atau bahkan ada banyak yang masih tertidur, maka ini mengagetkan. Kalau misalkan serangan pagi ini atau di waktu subuh mengagetkan musuh gitu ya. Ya, nah ini juga menjelaskan bahwa yang dimaksud al-adiyat ini adalah kuda. Karena ternyata ada juga sebagian mufassirin menjelaskan bahwa wal adiyat ini adalah unta. Tapi dari karakternya tadi berlari cepat, kemudian ada memercikan api, kemudian bisa melakukan serangan secara mendadak di waktu subuh. Ini semuanya adalah sifat-sifat kuda gitu ya. Tidak sama halnya dengan unta. Mungkin kalau unta berlari diadu dengan kuda bisa lebih cepat kuda gitu. Kemudian yang ayat yang keempatnya fa asarna bihi naq'a ya, debu ya, naq'a. Fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah musuh. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat 1 sampai ayat 5 ini berbicara kuda. Gitu. Nah, kenapa, pertanyaan kita adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kuda ini? Sampai juga ini disebutkan atau menjadi nama surat Al-Adiyat. Gitu. Nah, ini dijelaskan bahwa
Syekh diantaranya ya, para mufassirin diantaranya Syekh Muhammad Khalil menjelaskan bahwa sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan kuda yang berlari kencang atau kuda perang di dalam 5 ayat ini menunjukkan bahwa kuda ini melakukan lari sekencang-kencangnya itu sampai tadi disebutkan terengah-engah, dengusan nafasnya sampai terdengar, ini demi menunaikan kehendak tuannya. Ya, jadi kalau seekor kuda dipecut, dia akan lari sekencang-kencangnya mengikuti apa yang diperintah oleh tuannya. Nah, kemudian dikembalikan kepada manusia. Lalu mengapa manusia justru ingkar kepada Allah dan tidak melakukan apa yang diperintahkan demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini sebuah ilustrasi ya, gambaran yang dijelaskan seekor kuda saja ketika diperintah oleh tuannya, oleh majikannya, oleh pemilik kuda, disuruh apapun dia akan mengikuti perintah tuannya. Misalkan berlari, tadi digambarkan berlari kencang walaupun dengan napasnya terengah-engah, kuda ini akan ikut tunduk kepada majikannya, tunduk kepada tuannya, tunduk kepada pemilik kuda tersebut. Tapi kenapa manusia ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sang Khalik, kenapa manusia tidak melakukan? Ya, ini sebagai semacam ilustrasi betapa manusia ini terkadang atau seringnya ini lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran dari ayat 1 sampai 5 mengilustrasikan betapa seekor kuda ya, dalam notabene berarti ini binatang yang begitu tunduk patuh kepada seorang majikannya gitu. Tapi kenapa manusia ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sang pencipta, yang sudah memberikan karunia nikmat rizki yang sangat banyak tak terhingga sampai tidak bisa terhitung ya, nikmat yang banyak dari Allah kepada kita, kenapa ketika Allah memerintahkan sesuatu manusia banyak yang ingkar, tidak serta-merta, tidak misalkan azan berkumandang, tidak bersegera ke masjid misalkan ya, malah berleha-leha dan lain sebagainya padahal punya kemampuan dan seterusnya. Ini sebagai apa? Pelajaran dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Nah, dari ayat ke-6 sampai ayat ke-11 ya, ini berbicara bagaimana kondisi manusia. Jadi ada 2 gambaran. Tadi yang pertama itu digambarkan seekor kuda, kemudian yang berlari kencang mengikuti perintah dari majikannya. Kemudian ayat yang ke-6 ayat ke-11 ini dikaitkan dengan kondisi manusia. Ya, makanya di ayat yang ke-6 ini innal insana lirabbihi lakanun. Ya. Lakanun ini artinya adalah ingkar. Ya, manusia ingkar ya, atau mengingkari berarti kufur gitu ya. Sesungguhnya manusia lakanun ya. Lam ini lam taukid ya. Sesungguhnya manusia lirabbihi kepada Tuhannya benar-benar ingkar, banyak yang ingkar. Sampai ditegaskan dengan redaksi ayatnya itu atau dalam kalimatnya ada lam taukid. Ya, kita sering mengulang-ulang ya. Ketika Al-Qur'an berbicara ada takkid, di situ ada taukid, penguatan, sampai ada sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Ini menunjukkan betapa banyaknya manusia yang ingkar. Sampai perlu di ayatnya itu ada penekanan. Innal sesungguhnya, ini juga sama, insana lirabbihi lakanud. Jadi 2 kali inna dan lam, nun taukid dan lam taukid ya. Bahkan kalau di dalam tafsirnya Buya Hamka menjelaskan tidak berterima kasih atau melupakan jasa gitu ya. Jadi misalkan ada seorang budak lah ya yang melupakan kebaikan-kebaikan majikannya gitu. Padahal majikannya ataupun atasannya sudah berbuat baik, sudah memberikan
segala fasilitas dan lain sebagainya, tapi tidak ada sedikit pun rasa terima kasih. Nah, ini juga digambarkan ya, menurut penjelasannya dari tafsir Buya Hamka ini menjelaskan seperti itu. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada manusia ya. Tetapi terkadang manusia ini tidak pernah merasa puas. Berapapun nikmat yang diberikan Allah, ia tidak merasa puas dengan yang telah ada. Bahkan minta lagi, nambah lagi. Dikasih satu, minta dua, dikasih dua, minta tiga, dan seterusnya. Sampai kapan? Ya sampai di pembahasan surat sebelumnya, hatta zurtumul maqabir gitu ya. Tidak pernah merasa puas, sehingga manusia jadi tidak bersyukur. Harusnya bersyukur gitu ya. Harusnya bersyukur dengan semua segala fasilitas ataupun karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terus yang ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya, nah ini wa innahu lagi ya. Inna dan lam lagi. Inna dan lam. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia benar-benar menyaksikan sendiri keingkarannya. Jadi ini berdasarkan fakta, bukti di lapangan, tidak akan bisa membantah manusia, karena memang benar manusia ini banyak yang ingkar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu, penyebab keingkarannya itu diantaranya adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah ini, dan sesungguhnya penyebab keingkaran manusia atas nikmat karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena lihubbil khairi. Al khairi ini para mufasir menjelaskan al khairi ini harta, lasyadid, karena saking cintanya terhadap harta sehingga manusia banyak yang mengingkari, tidak bersyukur atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Makanya bahasa Al-Qur'annya wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, dua penafsiran ayat ini, manusia begitu cintanya kepada harta, kemudian sesungguhnya karena kecintaan kepada harta membuatnya menjadi kikir, ya. Dua penjelasan ini mayoritas para ulama setuju dengan penjelasan ini. Jadi di antara penyebab manusia itu kikir karena saking cintanya kepada harta dunia. Padahal sebagaimana kita ketahui, ya harta itu tidak akan dibawa mati. Ketika kita dikubur, ya harta kita tidak ikut dikubur gitu. Yang tertinggal adalah amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan selama di dunia ini. Baik. Di ayat yang ke-9-nya, nah ini, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Nah, ini berbicara kubur ya. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan bu'sira, dibangkitkan ba'asa, ya, dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Itu. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika terjadi hari kiamat, kemudian setelah selesai hari kiamat dihancurkan semuanya, orang semua meninggal, kemudian ada yang namanya hari kebangkitan. Jadi yang telah mati itu dibangkitkan kembali, dikeluarkan dari kuburnya, dibangkitkan kembali. Ini yang disebut dengan Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Wa husila ma fis sudur, dan dilahirkan atau diperlihatkan apa-apa yang ada di dalam dadanya. Maksudnya apa? Bahwa apapun yang disembunyikan oleh manusia di hari kiamat itu akan terbuka, akan kelihatan. Selama ini kalau misalkan dunia kita bisa memendam, ya tidak terlihat mungkin ya oleh manusia yang lain. Tetapi nanti pada hari kebangkitan, semua yang disembunyikan dalam hatinya itu semuanya terlihat, terang benderang, transparan, semuanya terbuka, semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditampakkan yang selama ini mereka sembunyikan dalam hati mereka.
Nah, itu bahasa Ibnu Katsirnya, ya. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Jadi semuanya ditampakkan, akan diperlihatkan. Apa-apa yang selama di dunia bisa disembunyikan, kalau nanti di akhirat nggak bisa. Ya, maka di penghujung surat ini, yaitu ayat yang ke-11, inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan atau pada hari kiamat ini adalah maha mengetahui keadaan manusia. Apapun. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu Allah akan menghitungnya. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun kejahatan, kemaksiatan, keburukan yang kita lakukan, itu juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup ayat ini dengan bahasanya inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Di akhir atau di penutup surat ini ada beberapa poin, ya, ada 3 poin yang bisa disimpulkan. Yang pertama adalah surat Al-Adiyat ini diawali dengan sumpah tadi, ya, wal adiyat. Dia bersumpah dengan kuda yang berlari kencang, terengah-engah hingga memercikan api saat kakinya bergesekan dengan jalan atau dengan batu. Semua itu rela dilakukan kuda demi memenuhi kehendak, keinginan atau perintah tuannya. Kemudian mengingatkan manusia mengapa justru manusia ini banyak yang ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak seperti binatang yang bernama kuda yang siap kapanpun ke medan perang, yang siap ketika mendapatkan perintah dari majikannya. Ya, majikan kita ya tentu saja pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ketika Allah memerintahkan langsung, ketika azan berkumandang kita harus bersegera memenuhi panggilannya, berarti bersegera ke masjid. Ketika ada perintah zakat, ketika kita sudah nyampe nisab zakat, berarti kita segera mengeluarkan zakat. Ketika ada perintah apapun dari Allah, sejatinya kita harus bersegera memenuhi perintah-perintah atau panggilan-panggilan langsung dari majikan kita, pada hakikatnya yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maka manusia diingatkan agar, yang poin yang kedua ini, agar tidak mencintai dunia yang membuat bakhil. Jadi dunia ini sebagai wasilah, sebagai sarana. Sarana apa? Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di sini umat Islam itu tidak boleh kaya, bukan. Tetapi jangan sampai harta yang dimiliki itu menjadi kikir, menjadi tidak mau bersedekah di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya, mengeluarkan kewajiban dari hartanya, malah sebaliknya kikir, sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran kisahnya Qarun. Ya, dia tidak mau, saking cintanya kepada hartanya sehingga kikir, sehingga akhirnya diajab oleh Allah ditenggelamkan dengan hartanya. Sampai sekarang kita mengenalnya dengan istilah harta karun, gitu ya, karena cerita Qarun. Nah, yang terakhir yang poin yang ketiga ini adalah manusia diingatkan hari kebangkitan. Bahwa setelah kematian, setelah terjadinya hari kiamat, ada yang namanya Yaumul Ba's, hari kebangkitan. Ya, ada dihisab, kemudian ada balasan, gitu ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, gitu ya. Walaupun sedikit kebaikan yang pernah kita lakukan selama di dunia, itu Allah akan nilai, itu Allah akan ganjar. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun kemaksiatan yang dilakukan selama kita di dunia, itu pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang bisa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Meskipun kita merasa itu hanya saya yang tahu, nggak ada yang tahu. Walaupun misalkan keluarga, istri, siapapun nggak akan ada yang tahu gitu. Hanya sayalah yang tahu. Tapi di hadapan Allah tidak ada, tidak bisa. Walaupun kita merasa kita yang tahu, yang hanya saya yang tahu kebaikan yang pernah saya lakukan,
ataupun hanya saya yang tahu keburukan kemaksiatan yang saya lakukan, yang lain tidak ada. Di hadapan Allah tahu. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati-hati kita. Kebaikan apapun yang kita tutup-tutupi selama ini, Allah akan tahu. Sebaliknya, keburukan kemaksiatan apapun yang selama ini kita tutup-tutupi, Allah akan tahu. Allah Maha tahu. Ya. Nah, mudah-mudahan dari tadabbur kita surat Al-Adiyat ini menambah keimanan dan ketakwaan kita bahwa ternyata banyak ya karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sering lalai untuk mensyukurinya, atau bahkan sebaliknya, atau yang kedua ini, kadang kita sering merasa aman gitu, nggak ada yang tahu. Ternyata sesungguhnya pada hakikatnya Allah mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya, kehilapan. Karena sesungguhnya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang salah kata, salah ucap, salah menjelaskan, keliru gitu ya, ada kekeliruan, itu mutlak dari saya pribadi yang masih juga terus belajar, yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Demikian, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.